Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Beli roti tidak beragi. Kita berjumpa lagi di sarapan pagi, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Iya, aku juga punya pantun deh. Oh, apa itu, Pak? Jalan-jalan pagi ke Perum Panji. Kita di sini untuk saling berbagi. Wah, mantap. Ya, kita kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan topik yang sangat seru ya, bersama bintang tamu kita hari ini, Kak Oni. Selamat pagi, Kak Oni. Selamat pagi. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, tapi Kak, aku tadi lihat di Instagram Story, itu ada seseorang sih, aku jadi berpikir gini, dia orangnya juga rajin ke gereja, pelayanan, tapi kalau dari perbuatan sendiri kok sama saja ya, maksudnya ya suka ngomongin orang kadang-kadang gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih Kak penyebabnya, atau apa yang dimaksud itu? Kan kayak degil gitu. Nah, apa itu kedegilan itu? Oh, kalau bicara soal kedegilan, di Alkitab sendiri sudah pernah mencatat mengenai satu kata itu tentang kedegilan. Tapi kalau kedegilan secara umum sendiri sih, itu artinya ya keras kepala, nggak mau dengar-dengaran. Itu kalau di bahasa Indonesia ya, terjemahan bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keras kepala, tidak mau mendengar, tidak mau menurut, terus kemudian bisa dikatakan juga bebal, tidak ada perubahan yang nyata dari hidupnya. Kalau bahasa Alkitab mungkin bisa dikatakan tegar tengkuk, lalu membangkang, atau juga bisa menolak firman. Itu juga dikatakan degil. Nah, ada catatan. Dimas mungkin boleh baca 1 Samuel pasal 15 ayat 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 23. Aku baca ya, Pak. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, menarik di ayat itu kan dibilang bahwa kedegilan sama dengan penyembahan berhala. Iya. Jadi sebenarnya kalau bagiku sendiri menarik, ya orang tahulah mungkin istilah degil. Degil itu apa yang seperti tak ungkapkan tadi. Tapi lebih menarik lagi karena di 1 Samuel 15 ayat 23 di sini dibilang bahwa Allah mensejajarkan kedegilan dengan penyembahan berhala. Jadi degil itu sama dengan penyembahan berhala, bukan berarti ini sebuah sinonim. Tapi Allah itu mensejajarkan orang yang degil itu sama dengan orang yang menyembah berhala. Apa yang membuat mereka bisa disamakan? Karena keduanya itu sama-sama sedang menyangkali otoritas Tuhan, benar nggak? Jadi kalau orang menyembah berhala itu kan menyangkali otoritas Tuhan, maka dia mencari otoritas yang lain. Dia menyangkali bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang maha tinggi, dan itu disangkali dengan perbuatan-perbuatannya, menyembah Allah-Allah lain. Nah, orang yang degil kan seperti itu. Artinya sudah dikasih tahu berulang kali, firman Tuhan sudah mengajar, tapi dia tidak bertobat, dia tidak mau memperbaiki kelakuannya, dan secara tidak langsung dia sedang menyangkali otoritas Tuhan. Iya kan? Benar. Itu makanya kenapa Alkitab mencatat bahwa dosa kedegilan itu sama dengan penyembahan berhala. Dan keduanya sama-sama berpaling dari Tuhan kan? Kalau penyembahan berhala jelas-jelas berpaling kepada Allah lain. Tetapi kemudian kalau kita degil, sama halnya nih, misalkan kamu ngasih tahu aku degil, pasti kan aku membangkang, kemudian bentuk tindakan lain adalah aku kemudian berbalik arah dan membelakangi kamu. Itu degil. Makanya degil itu disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi kalau mungkin kita ada pertanyaan, saya tidak menyembah berhala, tapi ternyata kalau kita degil, dikasih tahu tidak mau, kemudian ya, setiap orang bertumbuh. Pasti kadang kita jatuh, kadang kita lemah. Tapi kalau sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, jadi orang percaya, tapi masih dengan karakter, dengan tabiat, perkataan, tingkah laku yang sama, itu jadi pertanyaan besar buat kita.
Itu Dim. Iya. Nah, berarti degil ini berarti sama dengan keras hati ya Kak? Ya, bisa dibilang begitu. Dan gini, banyak orang itu suka ke gereja. Kayak aku sering kali pakai istilah ini. Orang menyesal di dalam gereja. Tapi pulang dari gereja mereka bikin kesal Tuhan. Jadi menyesal di dalam gereja, tapi keluar dari gereja bikin kesal Tuhan lagi. Sudah banyak jadi orang seperti itu. Udah nangis di hadapan Tuhan di gereja. Tapi ketika keluar dari gereja, hidup mereka bukan penyesalan lagi, tapi malah bikin kesal lagi. Tuh. Maka menarik kalau membaca ayat 22. Coba atasnya. Tadi kan kita baca ayat 23, 1 sampai 15 ayat 23. Coba baca ayat 22. Ya, aku bacain dulu. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, tapi kalau berarti mendengarkan lebih baik, apakah berarti kalau aku nggak apa-apa kalau nggak ibadah, aku nggak apa-apa nggak ke gereja, itu gimana Kak maksudnya? Nah, pandangan umum itu juga dialami oleh berapa banyak orang. Papaku dulu juga punya pemikiran yang sama. Lebih baik nggak usah ke gereja, lebih baik nggak usah melayani, lebih baik nggak usah berdoa, tapi hidup benar. Hidup ya apa dikatakan hidup nggak neko-neko, nggak macem-macem, hidup lurus-lurus aja. Tapi coba perhatikan ayat itu bahwa di sana dikatakan ada kata lebih baik. Bahwa artinya beribadah itu baik. Tapi lebih baik lagi kalau kemudian kita juga melanjutkannya dengan hidup tunduk, hidup dengar-dengaran akan Tuhan, takut akan Tuhan, itu lebih baik. Artinya bahwa ibadah, mempersembahkan korban, kalau di perjanjian lama itu kan di situ kan dikatakan mempersembahkan korban, itu baik. Tapi dikatakan di situ kan bukan berarti mempertentangkan antara keduanya, tapi melanjutkan, artinya lebih baik. Mengapa demikian? Karena kalau degil itu tidak bisa dimanipulasi. Mungkin kita dengar kemarin Koali bawakan sarapan tentang topeng. Itu kan memanipulasi. Nah, kedegilan itu kan tidak bisa dimanipulasi. Artinya ya beda dengan ibadah. Ibadah seringkali banyak orang coba untuk memanipulasi di hadapan banyak orang. Angkat tangan, terus kemudian kita doa sambil nangis-nangis, kitanya sungguh-sungguh, rajin pelayanan. Tapi kedegilan itu tidak bisa dimanipulasi. Artinya kalau kita tidak taat, kita tidak tunduk sama Tuhan, misalkan ya, kita terus hidup merokok, atau kita berbuat curang, nah itu tidak bisa dimanipulasi. Tapi seringkali orang kan memanipulasinya kan cuma di bidang ibadah memanipulasi. Tapi kedegilan ini mau bagaimanapun orang memanipulasi, ini lebih kentara dibandingkan ibadah. Maka ya ibadah betul, tapi dilanjutkan dengan kita harus hidup dengar-dengaran akan Tuhan. Nah percuma kalau kita ibadah tapi hatinya degil kan. Gampangnya kayak gini, kita seringkali ketemu sama orang tua tiap hari, tapi yang ada dalam hati pemberontakan. Itu dia. Ngomongin soal orang degil ya Kak, aku jadi penasaran sih. Sebenarnya orang bisa degil itu karena apa? Nah, tapi sebelum tak jawab itu, menarik pertanyaan itu. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, kan tadi dibilang korban kan? Iya. Nah, mengapa kok pendengaran itu lebih baik daripada korban? Ya kan? Karena korban yang sesungguhnya itu bukan domba yang kita persembahkan. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Artinya persembahan itu bukan hanya bicara soal kita bawa domba dipersembahkan, atau kalau sekarang ini ya kita ibadah, kita pelayanan, kita doa. Persembahan bukan cuma sekedar itu.
korban persembahan adalah seluruh hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan ini penting. Jadi ibadah ya penting, tapi lebih jauh itu hidup tidak degil, atau dengan kata lain hidup dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu juga tidak kalah penting, bahkan dikatakan lebih baik dengar-dengaran dibandingkan mempersembahkan korban. Itu. Nah, ke pertanyaan tadi ya, kenapa orang bisa degil? Kalau membaca ayat 24 coba. Tetap 1 Samuel 15 ya? Betul. 1 Samuel 15 ayat 24. Iya. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Apa yang seringkali membuat orang jadi degil? Kita lihat dari Saul. Dia katakan, ya sebenarnya aku mau aja. Tapi kemudian Saul katakan di situ, tapi aku takut kepada rakyat. Itu artinya bahwa Saul kompromis. Apa yang membuat seringkali orang jadi degil? Karena dia kompromi. Kompromi apa? Kompromi dengan dosa. Kompromi apa? Kompromi dengan lingkungan. Nanti aku dikucilkan. Aduh, aku nanti ya begini-begini. Kompromi dengan apa? Kompromi dengan keinginan-keinginan diri sendiri. Kompromi dengan apa? Kompromi dengan tuntutan-tuntutan sosial misalnya. Contoh kayak misalkan, kenapa orang masih aja ngerokok? Kenapa orang masih suka pergi ke klub malam? Oh, ini bagian anak remaja ya. Saya sebetulnya tidak ke klub malam sih. Maksudnya ya ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Karena kita kompromi. Tuntutan sosial mengatakan seperti itu. Kamu kalau nggak pergi ke tempat ini nggak keren, ya kan? Jadi kompromi dengan dunia ini. Itu nih. Jadi belajar dari Saul, dia kompromi, maka itu yang membuat dia jadi degil. Jadi hati-hati sekali dengan kompromi. Nah, kalau gitu sebenarnya dampak dari kedegilan hati ini apa sih, Kak? Dampak dari kedegilan hati. Ya. Coba buka Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Efesus 4 ayat 17 sampai 18. Oke. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ada kata-kata karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Artinya bahwa ini ada hubungan sebab akibat dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, apa yang kemudian atau hasil atau ya bisa dikatakan indikator kalau orang degil? Satu, bisa dikatakan pikirannya sia-sia. Nah, kata sia-sia ini kalau dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya itu mataiotes. Itu artinya sempit. Jadi orang yang degil itu pikirannya sempit. Dia tidak mampu berpikir jauh ke depan. Makanya kenapa ada orang tetap terus korupsi? Karena pikirannya sempit. Dia tidak bisa berpikir jauh ke depan. Nanti kalau aku melakukan ini, nanti ketahuan. Kemudian ada dampak-dampak yang akan terjadi, memalukan keluarga, mengecewakan hati Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia nggak sadar akan itu. Jadi pikirannya sempit, nggak bisa berpikir jauh ke depan. Itu orang yang degil. Terus kemudian berikutnya apa lagi? Pengertiannya gelap. Bahasa Indonesia skoto. Gelap itu bukan, kalau di sini kan di bahasa Indonesia cuma dikatakan gelap. Pengertiannya gelap. Tapi dalam bahasa Indonesia sebenarnya gini, pengertiannya ditutup. Jadi kalau gelap ini lebih dalam ya, ditutup dengan kegelapan. Jadi betul-betul pandangan kita, pengertian kita itu ditutup dengan kegelapan. Kayak seperti kalau mendung. Ya seperti itulah, kayak kita ditutup, skoto, cover with darkness. Jadi ditutup dengan kegelapan. Nah, orang yang degil kayak gitu. Pengertiannya itu ditutup dengan kegelapan. Tidak ada terang dalam hidupnya. Itu degil. Nah, yang ketiga, orang yang degil jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini tiga hal. Kalau orang degil, tiga hal ini muncul. Dia pemikirannya sempit, tidak bisa berpikir jauh ke depan. Yang kedua, pengertiannya itu gelap, ditutupi dengan kegelapan.
nggak bisa lihat terang, nggak bisa lihat kebaikan. Yang ketiga, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Karena semakin dia dekat dengan Allah, seharusnya ada penundukan diri. Tapi karena dia jauh dari Allah, maka tidak ada penundukan diri dalam hidupnya. Jadi ya melalui apa yang tak sharekan ini, sebenarnya aku belajar sekali sih bahwa jangan hanya bicara soal kita ibadah, pelayanan. Karena ternyata kalau kita tidak taat, Tuhan tidak memandang semuanya itu. Kalau kita tidak tunduk, kita tidak punya dengar-dengaran, kita mah justru punya keteguhan hati, ya kita tidak akan bertumbuh dan tidak akan berkembang. Jadi perlu sekali untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, terima kasih Kak Oni. Dari sini aku belajar sih, sebenarnya ibadah itu penting, persembahan itu penting, tapi yang terpenting adalah ketaatan hati. Bukan terpenting, lebih penting. Oh iya, lebih penting. Iya. Ya, terima kasih Kak Oni sekali lagi. Sekian sarapan pagi pada saat hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.